Baik, kita lanjutkan tentang pembatal iman. Jadi iman yang kita yakini ini jangan sampai hilang dari diri kita, karena iman itu nilainya sangat tinggi sekali. Ya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa liftada bi. Ini dalam surat Ali Imran ayat 90 berapa itu ya. Ini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, dan mati dalam keadaan kafir, maka la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Jadi seandainya mereka memiliki emas sebesar bumi, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah, itu tidak akan diterima. Ini kan sesuatu yang mustahil bagi manusia untuk memiliki emas sebesar bumi. Kan nggak ada yang milik ya. Ya. Paling kalau segram, 2 gram rata-rata punya. 10 gram lah atau 100 gram kalau udah agak mampu misalnya. Tapi kalau sekilo, 2 kilo itu udah harganya kan. Nah ini baru segitu aja nggak punya, tapi ini ditantang oleh Allah sebesar bumi. Siapa yang punya itu ya? Nah, kalau Mas Mudakir berapa kilo ini Mas? Nah, ini bobotnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Iman yang dimiliki manusia itu lebih berharga daripada segala isi dunia. Itu iman. Maka ketika Anda lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ketika diuji dengan siksaan oleh para majikannya, semisal Bilal, ya, Sumayyah. Ya, Bilal itu budak. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap beriman meskipun majikannya menyiksanya. Sama Sumayyah, Yasir, ya. Ketika dia mendapatkan nikmatnya iman, enak banget ya, menjadikan mereka tenang. Meskipun disiksa oleh majikannya sampai meninggal, itu tetap ini. Ya. Sama istri Fir'aun. Nah, istri Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa, sehingga dia menyembah kepada Allah dan tidak menyembah lagi kepada Fir'aun, suaminya. Meskipun rela kehilangan keratuannya. Ya. Meskipun disiksa oleh Fir'aun. Jadi kalau kita baca tafsirnya itu di surat At-Tahrim. Ini istri Fir'aun itu kan disalib, dipaku tangan. Tapi dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana di dalam surga. Jadi dengan iman, meskipun dia harus ya mendapatkan siksaan di dunia, tetapi dengan iman dia justru tidak merasakan sengsaranya siksaan Fir'aun itu. Karena ketika dia berdoa, langsung diperlihatkan oleh malaikat Jibril istana yang sudah jadi, yang sudah disediakan oleh Allah untuk dirinya di surga. Jadi, pikirannya sudah langsung di surga, sehingga ketika dia disiksa, justru tidak merasakan siksaan itu, tersenyum. Nah, itu psikologi orang yang beriman itu senantiasa bahagia. Nah, tidak ada susahnya. Itu orang yang beriman. Nah, ini. Maka iman yang Allah berikan itu adalah nikmat yang sangat besar, yang harus kita jaga, jangan sampai kita rusak. Jangan sampai kita rusak. Nah, salah satu perusak iman itu adalah syirik. Nah, syirik itu ada dua, ada syirik sogir atau syirik kecil, itu adalah misal riya, pamer, suka pamer. Ya, suka pamer itu nggak boleh. Itu termasuk syirik kecil. Dan ini syirik pamer itu sesuatu yang sangat kecil sekali, bahkan dideskripsikan, dijelaskan oleh Rasulullah seperti semut kecil ya di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Itu riya, ya, suka pamer. Kira-kira ada yang bisa selamat enggak ini? Susah. Nah, itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita, mensucikan hati kita. Atau syirik besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada selain Allah. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah kufur, mengingkari. Nah, tadi
Berarti lawan dari iman adalah kufur. Berarti misal kalau kufur besar itu adalah tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini rukun iman yang 6 tadi. Itu kufur besar. Ya. Kalau kufur nikmat, kurang bersyukur, itu termasuk bagian kufur nikmat. Nah, kalau kufur besar, syirik besar, itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Tapi kalau yang kufur kecil, misal kufur nikmat, ya, sudah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, tapi suka ngeluh, itu termasuk kufur nikmat. Nah, ini kufur kecil, ya, dituntut untuk bertobat. Astagfirullah. Dikasih ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, ya itu. Nah, ini tidak pernah bersyukur, ya, karena memang watak manusia itu seperti itu loh, ya. Watak manusia itu seperti itu. Maka di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan, ya, lau anna lil insani wadiyan min dahabin la arada ay yakuna lahu wadiyani hatta yamla'u fahu at-turab. Ini ada di dalam hadisnya itu bab taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ya. Jadi seandainya manusia itu memiliki satu wadin, satu lembah emas, nah, pastinya dia akan pengen memiliki 2 lembah emas. Nah, dan itu tidak akan cukup sampai mulutnya ini ditutup dengan debu. Maksudnya apa? Mati. Nah, itu. Jadi yang memutus segala kenikmatan itu adalah hadimul ladzat al-maut. Nah, jadi itu. Memang manusia itu rakus. Nah, maka itulah yang perlu selalu disucikan. Kemudian ada nifak, kemunafikan. Ya. Mencampur adukan antara keimanan dan kekafiran di dalam diri. Ya, kalau munafik yang besar, nifak akbar ini adalah memperlihatkan keimanan secara zahir, tapi di batinnya, di hatinya itu penuh dengan kebencian. Ya, nah, adapun berikutnya adalah tentang keistimewaan Islam, agama Islam. Yang pertama adalah Rabbaniyah. Jadi bahwa agama kita itu bersumber dari Tuhan. Nah, kemudian insaniyah, bahwa ajaran Islam itu bersifat humanis, jadi sangat manusiawi sekali. Ya. Kemudian agama Islam itu syumuliyah, mencakup segala lini kehidupan manusia, dari yang hal kecil sampai yang besar, dari masalah akidah, dari masalah ibadah, dan juga masalah muamalah yang kecil sampai yang besar. Ini juga wasatiyah, moderat, tidak terlalu ekstrim kanan ataupun juga tidak terlalu ekstrim kiri. Itu wasatiyah. Begitu juga soleh likulli zaman wa makan. Jadi agama Islam itu bisa diterapkan pada setiap waktu dan di setiap tempat. Jadi Islam itu tidak hanya milik oleh orang Arab, tapi untuk seluruh manusia. Tidak hanya pada masa Rasulullah, tetapi untuk seluruh manusia dari masa Rasulullah sampai nanti akhir zaman. Juga Islam itu memiliki maqasid, ya, tujuan-tujuan Islam yang tercermin pada Islam itu menjaga harta, menjaga akal, menjaga keyakinan, menjaga jiwa, dan juga menjaga kehormatan. Ini agama Islam, ya. Maka inilah pentingnya manusia itu beragama. Semakin mengenal agama itu akan semakin tenang manusia itu. Semakin mengenal agama, semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulullah, itu orang itu akan semakin sayang kepada makhluk yang lainnya. Maka kalau ada orang yang belajar agama kok malah semakin jauh atau semakin membenci orang lain, ini pasti ada yang salah dalam belajarnya.
Jadi ini tentang iman dan keistimewaan serta pembatalnya. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin jika ada yang mau bertanya atau memberi respon, ya dipersilakan.